mengenal bahwa itu datang dari Allah, nah maka di situ nanti adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangankan tuh nikmat, ya kan, ujian saja teman kita mengenal dan mengetahui itu datang dari Allah, maka pasti kawa bersabar. Nah itu juga nikmat itu, bila kita mengenal dan mengetahui datang dari Allah, maka pastinya kita bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian aja tuh datang masih kawa bersyukur, namun orang ini mengembalikannya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan dahulu nikmat, ujian aja tuh, namun orang ini tahu datang dari Allah, bisa-bisa inya bersyukur di dalam ujian tersebut. Bukan inya kada sabar, tapi malah tambah bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya kaum, misalnya kaum ini bahasa sapu masih gitu, nah ya kan, bahasa sapu masih gitu, ada tahi cacak lah di situ, lalu ada tahi burung lah di situ. Karena kaum ini mengerti bahwa ini semuanya datang dari Allah, ada penyakit-penyakit kaum ini. Lupa bernamai lawan burung itu ada. Oh, ada burung tahu di masjid dihirai juga. Caranya burung itu tahu. Tapi karena kaum ini kenal ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kaum ini bersyukur. Kenapa kaum ini bersyukur? Jadi bersyukur nih karena melihat burung aja tuh yang diberikan oleh Allah kawa terbang. Coba kan jangannya sapi itu bisa terbang juga, ya kan? Masuk ke dalam masjid bahira ini, nah kayak apa? Anta bersyukur burung aja tuh kawa terbang. Jangannya sapi itu masuk ke masjid bahira ini, nah kayak apa? Kaum memberasihinya. Itu sampai kata burung aja tuh bersyukur kaum ini. Karena apa tadi? Karena mengembalikannya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tambah bersyukur pula, ini menambah pahala lawan aku aja kaum pulang. Jangan dalam kisah itu ada ulama nama mengatakan ulama siapa yang membuangi tahi cacat kaina atau maka akan diberikan gantian dalam surga dikawinkan lawan bidadari. Kalau salah satu jamaah pulang bertakon guru ya, amun tahiyayam pak guru kayak apa ya buang ini masjid? Ujar buang gurunya amun tahiyayam maka kaina bidadarinya lama mengkal. Iya kan? Mantang kayak itu ada pulang jamaah bertakon gurunya, muntahi sapi pak kayak apa dulu? Nah, ujar tuan gurunya muntahi sapi itu sakampungan kurangnya berbulan sampai sapi masuk tuh kata di guru. Jadi dalam setiap nikmat di situ harus kita selipkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kita mau ingat bahwa itu datang dari Allah, maka kita kada akan menghiri nikmat orang lain. Kayak itu pulang kayak syukur sudah, dan kita kada akan menghiri nikmat orang lain. Namun kita tadi tahu dan yakin bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kawan handphone hanyar di sebelah, kada hiri, kenapa? Oh itu pak nikmat yang sudah diberi Allah lawan inya, kada jadi hirinya. Seorang diberi nikmat pulang handphone hanyar, alhamdulillah ini nikmat datang dari Allah. Nah maka nyaman hati itu, lapang hati itu, kada merasa sakit tuh, kada merasa bersedih tuh, kada merasa berduka untuk melihat orang lain dapat nikmat. Karena apa? Karena inya tahu dan yakin itu datang dari Allah. Sehingga nikmat yang datang lawan inya kau bersyukur, dan nikmat yang datang lawan orang lain inya ada iri dengki lawan orang lain tersebut.
Itu yang pertama, hakikat syukur yaitu ilmu mengetahui. Kedua, hal. Apa itu hal? Yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Nang kedua ulang hakikat syukur yang tetap hal keadaannya. Napa hal keadaannya? Dalam keadaan menghormati dan mengagungkan nikmat yang Allah beri itu. Inya suka lawan nikmat tuh ada apa namanya mawadah, ada mencaci maki nikmat yang datang lawan inya itu. Nah itu halnya, yaitu yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Jadi halnya tuh yang istilahnya kita dapat nikmat tuh kada kesal, kada dongkol hatinya. Walaupun nikmat tadi itu halus, tapi dianggapnya ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halnya menerima nikmat tadi dengan senang hati, dengan lapang dada. Dan bahkan nikmat ini dianggapnya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa tadi? Karena ia tahu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halnya pulang itu bergembira, halnya senang hati, halnya lapang dada menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inya pulang apa tadi? Menjunjung nikmat Allah daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat, suka lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada terima atau apa namanya dengan pemberian tadi, lalu tak hijab daripada Allah Ta'ala, nah maka itu inya seakan-akan kada bersyukur. Nah jadi hal dan tadi keadaannya kayak apa waktu mendapat nikmatnya tadi. Kalau dapat nikmat enggak ya kayak orang gembiranya. Nah kayak itu juga dapat walaupun halus nikmatnya, ya tetap dia menganggap nikmat itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal keadaan orang yang bersyukur. Nya kada memandang nikmatnya, tapi memandang kepada orang yang memberi nikmat. Itu halnya kita kada melihat nikmatnya, kita kada memandang nikmatnya, tapi yang dipandang kita itu adalah orang yang memberi nikmat. Nah itu hal kita. Mau tak pandang nikmatnya, ia bisa karena ganal, suka, gembira. Lalu kalau dapat nikmat yang halus, nah lalu dongkol, bersedih dan lain sebagainya. Itu tak pandang lawan nikmatnya. Jadi hal kita ini memandang kepada yang memberinya, jangan memandang lawan pemberiannya. Maka tuh awal tuh bersyukur, pandang lawan yang memberi nikmat, jangan memandang lawan nikmat. Bila tak pandang lawan nikmatnya, ganal bersyukur, halus, lalu ada bersyukur jadinya. Tapi bila memandang lawan yang memberi, ganal halusnya, maka ia pasti menerima dan bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita tuh cinta lawan Allah Ta'ala, kita tuh kenal dengan Allah Ta'ala, ya kan? Maka apa yang diberi orang yang kita cintai ini pasti kita terima. Dan pemberian itu walaupun halus, maka nilainya tetap ganal. Nah itulah. Misalnya nih pacaran memberi, pacaran ini misalnya teman, pacaran memberi sapu tangan aja, harganya sapu tangan tuh 10.000, nukarnya di pasar tungging pulang, ya. Lalu dibariakan lawan pacaran tadi, ya kan? Diberi lawan lelakiannya. Jadi nang bari apa tuh nang memberi napa nih, nang memberi sapu tangan ini biniannya kan, memberi lawan lelakiannya. Karena lelakiannya ini tahu nang memberi ini adalah kekasihnya, orang yang dicintainya,
Nah maka inya kada memandang lawan sapu tangan tadi. Nang dipandangnya apa? Nang dipandangnya orang nang dikasihinya itu nang memberi, lalu itu bernilai ganda jadinya. Padahal dihitung tadi itu sapu tangan 10.000, tukarnya di pinggir jalan atau di pasar Pungging pulang apa ada nilainya. Tapi nang menerima ini luar biasa, karena nang memberi ini orang nang inya cintai, orang nang inya ketahui, nang inya cintai, lalu inya mengagungakan sapu tangan tadi. Padahal apa sapu tangan itu dihapuskannya untuk hingus, padahal memang tujuan sapu tangan itu akan hingus misalnya, tetap dia kada pun menggunakan. Kadang makanya menggunakan pacak palong tuh kadang. Nah sapu tangan ini dilipat, nah andak bawa bantal, guring bawa guring, sakit mimpi lawan orang yang memberi ini tuh. Ayo, sapu tangannya harganya murah aja, tapi kayak itu yang memperlakukannya tuh. Nah kayak itu juga hendaknya kita dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kada ingat lawan memberi, jangan sampai kita malah menghinakan nikmatnya itu. Jangan kayak ini sapu tangan yang aku kan 10 kawan nukar, ya kan? Jangan menghinakan itu. Jadi tetap menerima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dilihatnya dari lawan orang yang memberi, lain dengan pemberiannya, lawan nikmatnya. Nah, jadi pun kita mau hal kita ini memandang kepada orang yang memberi bukan kepada pemberiannya, maka insya Allah kita akan bersyukur dengan apa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita kada ingat bahwa Allah Ta'ala macam-macam yang diberi Allah Ta'ala, masa kita kada ingat bah? Coba tadi itu sapu tangan tadi itu, ini kada memandang nang memberi, nang tertulis seakan-akan di sapu tangan itu tertulis narang nang dicintainya, tadi itu aja nang ingatnya. Nah seharusnya kita kayak itu juga setiap mendapatkan nikmat, setiap nikmat yang kita rasakan selalulah ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal kita, maka itu naranya bersyukur lawan Allah, mengingat lawan yang memberi itu. Jangan sampai kita kada ingat lawan yang memberi itu, berarti kita tahijab lawan Allah Ta'ala. Bah segala nikmat kita nih nah kita rasakan kawan duduk, nanti ini kawan melihat, nanti ini kawan mendengar, nanti ini kawan berjalan, tawa makan, tawa minum, tawa segala macam itu nikmat dari Allah. Jangan sampai kita kada ingat ini dari Allah Ta'ala-nya itu nanti. Jangan sampai kita kada ingat. Bahkan kita diberi orang tadi sekada-kadanya kita pun ingat lawan yang memberi itu. Misalnya rupiah diberi orang, biar kayak apa aja insya Allah kita ingat lawan yang memberi itu. Sekada-kadanya waktu memakai, itu mah. Nah waktu memakai di siapa Pak Abah Abdul Bang semua memberi rupiah ini. Nah waktu memakai itu pun kita memakai nikmat Allah Ta'ala, kada mengingat lawan Allah Ta'ala, merasa kita nak ampunnya pulang makinnya. Kawa berjalan merasa kita engkau berjalan, kawa melihat merasa kita engkau melihat, kawa mendengar merasa kita kau mendengar, kawa bergerak merasa kita samunya antara kita tak ampunnya, tak ampuni kita. Ayo apa orang yang memberi ini? Tasinggung ada, mau istilahnya abang adul tadi ada abang adulnya di hadapan bang aku ini kupiana aku nukar hanyar, padahal diberi abah adul memberi tadi kan. Itu kan ini nak yang punya hanyar apa namanya hanyar nukar di pasar apa nukar, padahal diberi abah adulnya ada di hadapan mengucap namanya sangit kata abah adul dah abah adul nenek gaya aja di dalam, padahal itu aku yang memberi, awas jangan ada beri lagi itu kan. Nah itu kan
Kalau kada diberi lagi oleh abadul. Makanya bila orang itu kufur nikmat, kada diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi bila orang itu bersyukur, diberi oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, ditambah oleh Allah Ta'ala. Nah, rupiah yang diberi Abah Adul tadi dibawa sembahyang dipakai di hadapan Abah Adul, ucap terima kasih Abah Adul lain, pian memberi ulun rupiah nenek. Nah, Abah Adul suka kayak memberi pulangnya batu tapih yang pulang. Nah, ya udah. Itulah gambaran kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat nikmat itu ada lawan kita, jangan kita akui itu ampun kita. Kau berjalan dan kau melihat, kau mendengar segala macamnya itu datang dari Allah. Amun kita tak akui, nenek, berarti kita ada bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal kita memandang kepada orang yang memberi nikmat, jangan kita melihat kepada pemberiannya. Jangan nikmatnya yang kita pandang, tapi yang kita pandang yang memberi nikmat. Jadi orang yang memandang kepada yang memberi nikmat, maka ia harus ganal nikmatnya, pasti disyukurinya. Tapi bila dia memandang, kalau nikmatnya aja kadang memandang orang yang memberi, nah maka bila banyak, bila apa namanya, bila ganal nikmatnya, hanya dia bersyukur. Bila nikmatnya halus, lalu menggerunungnya lagi. Nah, jadi yang kita pandang adalah orang yang memberi nikmat, itu adalah yang kedua, yaitu hal kita. Jadi hal kita memandang kepada orang yang memberi nikmat, bukan kepada nikmatnya. Ketiga, amal. Nah, perbuatan ulang dari segi keyakinan, dari segi keadaan, lalu dari segi perbuatan ulang kayak apa. Nah, jadi tiga ini mencakup syukur juga, yaitu ilmu, keyakinan itu datang dari Allah. Halnya kita dalam keadaan senang diberi nikmat dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kepada orang yang memberi, mencintai kepada orang yang memberi, dan kadang melihat kepada nikmatnya tersebut. Nah, yang ketiga adalah amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah itu pada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Lalu nikmat yang kita terima, nikmat yang kita rasakan ini, kita gunakan pulang untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu namanya bersyukur dari segi perbuatan. Kesehatan kita bawa, nah kayak berarti kita mensyukuri nikmat Allah dari segi perbuatan. Jadi apa yang datang dari Allah itu kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita gunakan yang ada cocok, yang ada sesuai lawan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu amalan syukurnya adalah dengan perbuatan. Karena segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala, dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan segala macam yang ada di dalam tubuh kita ini, itu nikmat datang dari Allah, dan Allah itu senang kepada perbuatan taat. Nah, maka kita gunakanlah nikmat-nikmat ini untuk berbuat taat lawan Allah, dan maksiat itu dibenci oleh Allah. Nah, maka jangan sampai kita gunakan nikmat ini untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kayak apa mensyukurinya? Bilanya dibawa beribadah, segala nikmat itu syukurnya dari segi perbuatan.
Walaupun motor kada berucap alhamdulillah, tapi kita melakukan dan menggunakan segala nikmat itu dalam kebaikan, nah itu dianggap sudah bersyukur juga. Disyukur ini dari segi ilmunya, keyakinan, dari segi hal kita, dan dari segi perbuatan yang kita lakukan. Maka segala nikmat Allah Ta'ala itu kita gunakan untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ini, alhamdulillah kita bersyukur dapat taufik hidayah, kita gunakan kita kesehatan kita, waktu kita untuk apa? Untuk ilmu, untuk sembahyang berjamaah, banyak banget ini. Ya kan, untuk beriktikaf, untuk bersilaturahmi, macam-macam loh. Nah, jadi ini kita menyisihkan waktu ini sebagai tanda syukur kita dari segi perbuatan kita. Bukan hanya syukur, alhamdulillah sehat, awak segala macam, bukan hanya itu aja tuh, tapi kita lakukan dengan perbuatan. Jadi mensyukuri waktu luang, mensyukuri kesehatan, alhamdulillah awak berjalan, alhamdulillah sehat, masih awak, alhamdulillah awak melihat, alhamdulillah awak mendengar. Nah, mumpung masih kawat, nah ini kita gunakan kesehatan dan segala macam nikmat yang Allah berikan tadi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti dikehendaki dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Al-Quran dan kitab, ya kan? Maka hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Al-Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau dan akan sekalian yang demikian itu. Kita diberi mata awak melihat. Kemana kita mensyukuri mata ini? Kayak apa kita mensyukuri mata ini? Nah, lihat akan dibaca akan ke Al-Quran. Itu salah satu mensyukuri mata ini. Biar Yasin itu hafal. Tapi niatnya berbuku apa? Mensyukuri mata, kawa melihat akan dalam Al-Quran itu. Nah, itu dapat nilai syukur juga dalamnya. Ya kan? Biar hafal untuk baca Qurannya, biar hafal untuk baca Yasinnya. Tapi waktu baca Yasin, bawa bukunya, melihat ke bukunya. Niatnya apa? Mensyukuri mata, kau melihat ini. Walaupun kadang buku hafal Yasin, wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilul azizir rahim, itu diraqaw man dirabahum ghafilun, dan seterusnya. Hafal aja jadi tahu. Tapi kenapa jadi buku? Untuk mensyukuri mata, melihat kitab ilmu. Nah, ini minta maaf banyak bahkan nambah kitab-kitab. Nah, tujuannya apa? Untuk mensyukuri mata. Nah, ada kitab bang. Nah, berarti apa tuh? Melihat aja tak ada melihat dalam kitabnya, tapi melihat kepada apa jamaah seberataan. Nah, itu tagana pahala nambah kitab tadi daripada nambah kitab. Kenapa? Karena nambah kitab itu kan mensyukuri mata melihat kepada kitab tadi. Nah, sedangkan nambah caranya nambah kitab itu dia berpahala juga. Tapi dari segi syukur mata melihat kepada kitab tadi itu kada dapat pahalanya. Apalagi sambil menyirim ke belakang misalnya, nah ya kan? Tuh makin jadi tak. Tujuannya apa? Jangan mencari anak-anak bina patok, nah lalu menyirit-nyirit aja lagi tuh gawian tuh. Nah, itu kada mensyukuri, kada mensyukurin apa tadi? Kada mensyukurin nikmat mata tuh karena itu. Nah, jadi mata kita gunakan untuk baca Al-Quran, walaupun Quran itu hafal misalnya, atau bisa kita membaca dengan hafal aja kada kitab-kitab. Nah, tapi dengan membaca pakai kitab itu salah satu di antara kita menyukuri nikmat mata, kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat seberataan nenek tambusakan ke mana Allah Ta'ala. Melihat langit, jangan hanya sekadar melihat langit, main tingginya langit ini jadi biru, itu siapa namanya nyapuhnya. Nah, jangan pakai itu.
Ya kan? Melihat langit, maka ingat itu adalah Allah yang menciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, lalu memikirkan langit tinggi kayak apa Allah mengangkatkan langit tersebut sampai wayah ini tuh ada berguguran, padahal langit itu pada bertihang-tihangan. Nah itu kan, ya kita mau rumah pasti bertihang. Kan Allah mau ulah langit terus luasnya langit terus sabuti-buti kita lihat tihang. Jangan bertihang langit itu habis kalau kita perompak pesawat benahannya betul. Artinya jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala melihat langit, melihat bumi, melihat segala makhluk semuanya itu tambuskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau dan akan sekalian yang demikian itu sekalian yang kita lihat apa aja itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah kita ulang ingat itu Allah yang menciptakan, Allah nama ulangnya, maka kita insya Allah ada akan menjelek-jelekkan, ada mencaci maki, walaupun tuh di hati merasa ada nyaman, tetap kita ada mau mencaci maki. Kenapa? Karena itu Allah yang menciptakan. Kayak apakah bentuk orang tuh kita ada mencaci maki? Kayak apakah keadaan orang tuh kita ada menghina, ada merendahkan? Kalau pandangan kita tembus kepada Allah Ta'ala itu ciptaan Allah, pun kita menghina, amun kita mencaci maki, maka seakan-akan kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hilang kayak apa orang tatap ada mencaci maki, ini ciptaan Allah Ta'ala. Biar mulus kayak apa orang yang tatap ada dicaci maki, ini ciptaan Allah Ta'ala. Biar lama kayak apa orang yang tatap ada mencaci maki, kenapa? Karena ini ciptaan Allah Subhanahu. Samunya anak dilihat itu tembus hatinya bahwa itu Allah yang menciptakan, dan itu mensyukuri mata jadinya melihat itu tembus kawan Allah itu syukur dari segi pandangan kita. Ini apalagi lah haji-haji anak buah haji nih. Jangan sampai mencaci maki orang lain. Ini bakal tuh orangnya macam-macam keadaan, macam-macam potongan, macam-macam pembawaan enggak. Nah jaga motor, jaga hati. Itu nak hantar tolak-tolak haji itu jangan sampai mawadah orang lain, rumah ini jadirannya, mata lawan gigi jelek dan tinggal putihnya. Nah, itu ciptaan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi tamu Allah Ta'ala tapi menghina lawan yang menciptakan. Misalnya kita tuh ke rumah orang lalu melihat misalnya kipas angin orang tuh pindah rusak, nah kalau kau bergerak lagi kasih tuh aja bisa di kipas angin tak mengininya kipas angin tadi dipakai dulu lagi. Ayo tasinggung pada ampun rumah, tasinggung pada ampun rumah, tasinggung ampun rumah mawadah. Nah itu juga itu ulang haji misalnya ke Baitullah jadi tamu Allah Ta'ala, lalu nanti lihat di Makkah itu orang misalnya hirang lalu dicaci maki lalu dihina, berarti itu sama mencaci maki ampun nama ulah. Ampun nama ulah, nah maka jangan sampai kita mencaci maki. Sehingga kalau itu semuanya dari tembus pandangan kita bahwa semuanya itu adalah dari Allah atau itu dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka kita tidak akan mencaci maki lawan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tambah syukur kita. Kenapa? Alhamdulillah sehirang-hirang awakku masih ada yang lebih hirang pada aku lagi. Nah itu jadinya kan ya kan ada mencaci maki orang lain, bahkan dia merasa apa? Bersyukur lawan kulitnya, walaupun bumi Indonesia kulitnya itu dianggap hirang. Nah tapi lihat ada orang hirang mereka.
alhamdulillah ya itu. Kada aku aja tuh paling kirangnya masih banyak lagi yang kirang pada aku nenek. Nah, aku punya bersyukur. Itu juga nikmat antara lain ke kita. Jangan sampai menghina dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kisahnya Nabi Nuh, ajak juga dikisahkannya kan. Nabi Nuh itu waktu berjalan melihat seekor apa tuh namanya anjing yang bermata satu, ditertawakan oleh Nabi Nuh. Modelnya anjing ini bermata satu, aja suatu melihatnya kayak ini. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjing itu pun bisa berpandir, bisa bersuara, mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, ini adalah ciptaan Allah, aku menerima Allah menciptakan aku nah kayak ini. Ini bukan kehendak aku, wahai Nuh. Seandainya aku nampak kehendak aku pada hendak jadi anjing namanya bermata sebuting pulang. Pun kehendak aku pun aku menginginkan aku hendak jadi manusia yang mulia seperti engkau. Akhirnya Nabi Nuh ini pun menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah merendahkan dan menghina yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mau kita tangkus pandangan bahwa Allah telah menciptakan. Nah, apa yang kita lihat, maka kita kada akan mencaci maki, kada merendahkan, kada menghinakan. Apalagi dari itu orangnya hirang luar biasa, kita putih ada menghina, malah tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan seterusnya. Makanya kita sambung sampai itu kan. Nah, itu aja kan dulu, kita sambung bahasa tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada batang tubuh kita. Nah, sehingga dari mata, telinga dan seterusnya nanti akan kita sambung. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, lapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kami terima langsung ke Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Muhammad Hatta bin Said, Asyah binti Abdul Samad, Muhammad Hiri Wardani bin Safwan, Haji Mujiun bin Ahmad Jarhu, anak